Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel DV17. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Devi di Pramono, 3 digit NIM terakhir 075 dari Teknologi Rekayasa Otomasi kelas C. Hari ini saya ingin sharing-sharing yaitu tentang apa yang sudah saya dapatkan di matkul sistem pengendali elektrik, praktikum sistem pengendali elektrik, yaitu tentang permodelan motor DC. Oke, seperti apa? Mari kita langsung saja mulai. Oke, yang pertama adalah tentang pengenalan dulu. Jadi yang pertama kita berkenalan dulu tentang motor DC. Jadi motor DC adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Seperti itu teman-teman. Simpelnya dari konsep motor DC. Lalu untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu di motor DC ini ada interaksi antara medan magnet dengan arus listrik pada kumparan yang menghasilkan sebuah torsi. Jadi terjadinya sebuah interaksi antara dua itu teman-teman, yaitu medan magnet dan arus listrik pada sebuah kumparan sedang menghasilkan torsi. Kemudian untuk penggunaannya sendiri untuk motor DC ini biasanya di arus kecil gitu, dengan robotika, otomasi, dan juga bisa kendaraan listrik juga bisa. Lalu peralatan industri, aktuator presisi, serta kita juga dapat melakukan permodelan motor DC ya, untuk kita analisis secara matematis sebelum diimplementasikan gitu teman-teman. Oke, selanjutnya sendiri apa sih sekiranya yang menjadi tujuan dari permodelan motor DC itu tersendiri. Yang pertama, di mana permodelan motor DC ini supaya kita bisa mengetahui hubungan antara tegangan input, kecepatan, juga dengan posisi output gitu, atau mio atau theta gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis respon rise time, setting time, sama steady state-nya itu seperti apa ketika kita menggunakan sistem motor tersebut. Jadi kita modelkan terlebih dahulu apakah sudah mencapai steady state-nya di menit berapa atau bagaimana, apakah masih banyak riak atau seperti apa. Kemudian yang menjadi dasar sistem kontrolnya itu kita bisa memakai PID, kontrol kecepatan, maupun juga kontrol presisi. Juga kita melakukan permodelan ini bisa melalui Simulink maupun MATLAB. Lalu untuk optimalisasi seperti efisiensi, stabilitas, dan keandalan kita. Nah, selanjutnya untuk konsep sendiri ya. Konsep sendiri ada dua sisi. Yang pertama dari sisi listriknya, yaitu pada bagian armatur motor. Nah, nanti di sini pada armatur tuh ada tegangan inputnya, ada hambatannya seperti rangkaian yang sudah tertera di atas ini. Kemudian juga ada namanya back EMF gitu. Kemudian di sini di sisi mekaniknya kita memiliki rotor atau poros, di mana rotor poros ini memiliki beberapa data seperti torsi, momen inersia, gesekan, beban mekanik, lalu kecepatan sudut atau kecepatan posisi. Nah, selanjutnya untuk persamaan-persamaan yang ada pada permodelan motor. Yang pertama kita memakai hukum Kirchhoff, yaitu untuk persamaan listriknya, yaitu V sama dengan RA kali I terus plus LA DLA per DT plus EB. Lalu ada juga back EMF, yaitu gaya gerakan balik, yaitu EB sama dengan KE plus mu. Lalu juga kita memakai persamaan mekanik juga, yaitu hukum Newton 2 khususnya, yaitu TM sama dengan J plus DW per DT plus B plus T beban. Lalu juga kita menghitung torsi motor, yaitu KT kali IA. Oke, jadi untuk transfer functionnya sendiri, pengertian transfer function sendiri yaitu hubungan antara input output dalam domain Laplace. Kemudian pada motor DC itu input sama dengan tegangan armaturnya, lalu outputnya adalah kecepatan sudutnya. Nah, digunakan untuk menganalisis dinamika motor dan merancang kontrol. Dan manfaat dari permodelan motor DC ini, yang pertama dapat memprediksi perilaku motor sebelum diuji langsung, terus juga menghemat biaya. Yang ketiga bisa memberikan pemahaman yang lebih lah sebelum kita mulai implementasi. Kemudian juga kita bisa melakukan penelitian gitu untuk sistem kendali otomatis maupun robotik. Oke, untuk simulasi sendiri kita akan memberikan salah satu contoh permodelan motor DC gitu. Nah, di sini ini
ini merupakan pemodelan motor DC di mana nanti ada kecepatan dan torsi teman-teman. Jadi di sini kita udah melakukan beberapa perangkaian. Ada di situ juga ada inersia, uh, ada masing-masing fungsi resisten dan lain-lain teman-teman. Ini juga akan dikeluarkan oleh osiloskop. Nah, jadi sesuai hukum yang ada, yaitu semakin besar arusnya maka torsinya juga akan meningkat, seperti itu teman-teman. Dan sebuah torsi ini pada permodelan DC itu akan melakukan titik yang dimana dia itu steady state atau sudah berada di aturan yang kita inginkan sesuai rangkaiannya. Kita masukkan, kita pengennya itu steady state-nya ini berapa gitu teman-teman. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, ya permodelan motor DC ini kita gimana sih kita melakukan sebuah simulasi supaya kita tahu kapan nih motor ini steady state, kapan ini motor ini capai target pada waktu berapa, dengan proses kita simulasi saja sebelum kita benar-benar melakukannya di motor asli, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.